Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam telah datang dengan sunyi yang menenangkan. Lampu-lampu mulai redup, suara dunia perlahan hilang, dan hati kita pun mulai beristirahat dari segala kesibukan hari ini. Tapi sebelum mata terpejam, mari kita beri waktu sebentar, waktu untuk merenung di hadapan Tuhan, untuk mendengarkan kembali bisikan kasih-Nya malam ini. Hari ini mungkin tidak berjalan sempurna. Ada hal-hal yang membuat kita kecewa. Ada ucapan yang mungkin melukai. Ada rencana yang belum jadi. Mari kita membaca dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, kita ini buatan Allah. Kata buatan dalam bahasa Yunani berarti puisi, karya seni. Itu artinya Tuhan sedang menulis puisi tentang hidup kita. Setiap baitnya berisi kisah air mata dan tawa, luka dan pemulihan, kegagalan dan harapan baru. Kadang kita hanya membaca satu bait dan merasa ceritanya buruk. Kita belum sadar bahwa Tuhan belum menulis akhir kisahnya. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang bernama Sarah. Ia kehilangan pekerjaan di tengah pandemi. Setiap hari ia menangis dan berkata, "Aku gagal, Tuhan tidak peduli." Namun dalam masa kosong itu, ia memulai membuat roti untuk mengisi waktu. Ia kirim ke tetangga dan perlahan permintaan datang. Kini bisnis rotinya menjadi sumber penghasilan dan kesaksian. Sarah berkata, "Dulu aku pikir Tuhan diam. Ternyata Dia sedang menulis bab baru dalam hidupku." Sahabat terkasih, mungkin kita juga sedang di tengah halaman kosong. Tidak tahu apa yang Tuhan sedang lakukan. Tapi percayalah, tangan Tuhan tetap menulis, bahkan di lembar yang kita kira sudah hancur. Ayat ini juga berkata, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita bukan hanya ciptaan Tuhan, tapi ciptaan baru dalam Kristus. Artinya, masa lalumu tidak lagi menentukan masa depan. Banyak orang hidup dalam masa lalu, rasa bersalah, kegagalan, penyesalan. Tapi Tuhan berkata, "Lihatlah, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang." Ada seorang pria bernama Daniel. Ia dulu hidup dalam kebiasaan buruk, kehilangan kepercayaan dari keluarga dan teman. Tapi suatu hari, di sebuah ibadah kecil, ia mendengar firman, "Engkau ciptaan baru." Malam itu ia menangis dan berkata, "Kalau Engkau bisa ubah orang lain, ubahlah aku juga Tuhan." Kini Daniel melayani anak-anak muda yang dulu punya luka seperti dirinya. Ia berkata, "Aku ini contoh hidup bahwa Tuhan masih bisa menciptakan ulang sesuatu yang baru." Sahabat terkasih, malam ini Tuhan ingin katakan yang sama pada kita. Kita bukan kesalahan masa lalu. Kita adalah ciptaan baru di tangan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 melanjutkan untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan tidak hanya menciptakan kita untuk eksis. Ia menciptakan kita untuk berdampak. Pekerjaan baik bukan sekedar hal besar. Kadang itu sesederhana menghibur orang yang sedih, mengampuni yang bersalah, atau mengucap syukur di tengah masalah. Setiap tindakan kasih kecil bisa jadi benih yang tumbuh menjadi berkat besar. Ada seorang nenek di desa kecil suka menulis surat penghiburan untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit. Ia tidak punya uang, tidak punya pengaruh, hanya pena dan doa. Suatu hari ia menerima surat dari seseorang yang hampir bunuh diri. Orang itu berkata,
saat ibu mengingatkan saya bahwa saya masih berharga di mata Tuhan, dan malam itu saya batal bunuh diri. Nenek itu menangis, sadar bahwa hal kecil yang ia lakukan bisa menyelamatkan hidup seseorang. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan siapkan, bukan untuk membuat kita terkenal, tapi supaya kasih-Nya dikenal melalui kita. Ayat ini juga menegaskan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sahabat terkasih, setiap pertemuan, setiap pengalaman, bahkan setiap luka tidak lepas dari rencana Tuhan yang lebih besar. Kadang kita tidak paham sekarang, tapi nanti kita akan melihat bahwa semuanya saling berkaitan. Tuhan sudah menyiapkan setiap langkah, bahkan yang terasa tersesat. Bayangkan seorang penjahit yang sedang menyusun kain tambal sulam. Dari dekat tampak seperti potongan acak. Tapi ketika dijahit menjadi satu, terbentuklah pola yang indah. Begitu juga hidup kita. Potongan demi potongan, Tuhan sambung dengan kasih. Hingga suatu hari, kita melihat karya penuhnya dan berkata, ternyata Engkau tahu apa yang terbaik. Firman Tuhan juga berkata, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam rencana Tuhan artinya menyerahkan kendali setiap hari. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Malam ini, sebelum kita tidur, mungkin ada hal yang belum selesai, tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja dalam diam. Ia tidak berhenti di tengah jalan. Sahabat terkasih, mari kita lihat kembali hari ini. Apakah ada momen di mana kita merasa Tuhan hadir melalui seseorang? Apakah ada hal yang awalnya kita sesali, tapi ternyata membawa pelajaran berharga? Itu semua tanda bahwa Tuhan sedang menuntun kita dalam rencananya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena malam ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini buatan tangan-Mu, karya agung-Mu yang berharga. Ampuni kami kalau hari ini kami merasa gagal, tidak cukup, atau tidak berguna. Kami percaya Engkau masih menulis kisah kami dan belum selesai. Bentuklah hati kami supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu, melakukan pekerjaan baik yang sudah Engkau siapkan, dan hidup dengan tujuan yang Engkau tanamkan. Malam ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkan hati yang luka, tenangkan jiwa yang gelisah, dan berikan damai yang melampaui segala akal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kita bukan kebetulan. Kita adalah karya agung Tuhan yang sedang disempurnakan setiap hari. Tidurlah malam ini dengan keyakinan. Aku diciptakan untuk tujuan ilahi, dan Tuhan masih bekerja di dalamku. Sahabat terkasih, jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.